Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Buat teman-teman yang belum subscribe channel gila ini, gua minta dukungannya, mohon agar gua bisa terus semangat untuk berbagi energi baik sama sobat semua, sehingga energinya bisa sama-sama kita rasakan manfaatnya. Amin. Sobat EKG, kapan ya sebenarnya waktu yang tepat untuk kita melakukan afirmasi? Apakah siang, pagi, sore, atau malam hari? Ya, menurut gue sepatutnya afirmasi yang kita ucapkan juga seharusnya dapat kita rasakan. Bagaimana kalau kita sulit merasakannya? Ya, oleh sebab itu afirmasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang membaca, mendengar, melihat gambar, sampai menulis. Ya, pilih mana yang cocok buat Sobat EKG agar Sobat bisa merasakannya. Dan selalu ingat, afirmasi harus juga diikuti dengan repetisi. Agar apa? Agar menjadi habit atau kebiasaan, sehingga menjadi power buat Sobat EKG semua. Nah, kita bicara soal repetisi, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk afirmasi? Sobat EKG, di video kali ini gue akan berbagi setelan gue, atau setelan waktu-waktu afirmasi gue, yang siapa tahu ini bisa menjadi setelan buat Sobat semua. Oke? Waktu yang pertama adalah pagi hari. Ya, memang kedengarannya klasik. Wah, pagi harus afirmasi. Ya, saat kita bangun pagi sebetulnya. Kenapa? Memang sebenarnya ini adalah hari yang tepat Sobat IKG. Namun, jika Sobat sedang menghadapi masalah, ya kita akan kesulitan fokus. Karena waktu di pagi hari adalah waktu di mana pikiran kita sangat aktif. Jadi, seolah kita diserang oleh berbagai macam masalah dari berbagai macam penjuru untuk diselesaikan. Makanya kalau orang lagi punya masalah, biasanya dia berharap malam lebih panjang. Ya. Sobat IKG, apapun masalah lu, harus ingat bahwa semua masalah pasti berlalu. Sekali lagi, semua masalah pasti berlalu. Sekali lagi, semua masalah pasti berlalu. Dan gue sangat yakin pasti ada solusinya. Oke, sekarang agar kita bisa kembali fokus lagi di pagi hari, ya mari kita lakukan sedikit aktivitas fisik Sobat EKG. Gua nggak minta lu untuk lompat-lompat sih. Coba Sobat siapkan handuk kecil, ya yang mungkin ukuran 20x20 atau 30x20, lalu basahi dengan air hangat dan usapkan ke muka Sobat EKG. Fisik kita akan kembali rileks sejenak. Setelah itu, Sobat luangkan waktu sejenak untuk duduk bersila. Ya, duduk bersila itu yang gue lakukan tiap pagi. Dan afirmasikan apa yang selama ini menjadi goal Sobat semua. Katakan dengan yakin Sobat IKG, sehingga Sobat bisa merasakannya. Dan selalu ingat ya dengan konsep yakin. Konsep yakin sangat berbeda dengan konsep percaya. Oke? Seperti berpikir sangat berbeda dengan merasa. Oke, waktu yang kedua adalah pada saat hujan Sobat IKG. Ini sebenarnya adalah setelan gua yang selama ini selalu gua lakukan. Jadi tiap kali datang hujan, gua selalu menyempatkan diri untuk melakukan afirmasi. Dan menurut gua ini patut Sobat EKG coba. Karena buat gua settingan ini membuat akselerasi afirmasi gua ngebut dan cepat terwujud. Jadi kalau sudah mulai gerimis ya, biasanya gua akan merasakan perubahan alam. Dan hujan adalah air Sobat IKG. Air sumber kehidupan dan air mempunyai consciousness. Itu katanya Dr. Masaru Emoto ya. Yang berarti elemen air dapat membantu energi afirmasi Sobat semua agar segera cepat terwujud. Ya masih ingat ya di video gua soal eksperimennya Dr. Masaru Emoto. Nah, di gelas aja bisa berhasil, apalagi air yang turunnya berliter-liter dari langit. Waktu yang ketiga Sobat EKG adalah waktu di mana Sobat merasa senang atau tiba-tiba punya perasaan happy. Ya nggak tahu kenapa, mungkin lihat bayi, lihat kucing, atau mungkin kita dapat hadiah dari teman, atau mungkin ketika kita pergi bertamasya. Nah, kondisi ini sangat tepat untuk Sobat melakukan afirmasi. Kenapa? Karena pada saat Sobat senang, gelombang frekuensi otak kita itu sedang berada di alpha state. Nah, manfaatkan situasi ini segera mungkin. Menurut pengalaman gue, waktu ini adalah waktu yang mujarab Sobat EKG. Jadi jangan sia-siakan. Makanya, kalau kita lihat orang bahagia, harusnya kita juga bisa dapat merasakan kebahagiaannya. Agar energi bahagianya sampai ke diri kita dan kita tertular. Dan kita selalu berharap kita tertular. Yang nantinya, kita juga akan bisa bahagia. Oke, waktu keempat adalah malam hari sebelum tidur. Ya, biasanya pagi, siang, malam ya. Nah, ini malam hari. Nah, waktu ini sebetulnya energi fisik kita sudah mulai melemah Sobat EKG. Ya, karena kita sudah menguras tenaga ya. Tapi ingat, sebelum kita tidur, sempatkan dulu Sobat EKG. Nggak usah lama-lama lah. Bisa nggak sisain 5-10 menit? Ya, dari 5-10 menit itu, paling kita juga bisa merasakan 17 detik.
Ya karena memang jika kita melakukan afirmasi positif, pikiran kita sulit sekali untuk fokus, apalagi dikendalikan. Apalagi untuk merasakan ya, kayak misalnya, wah merasakan afirmasi ya, kita udah punya waktu 5-10 menit, ya dapatnya paling 17 detik, nggak apa-apa, it's okay. Sebelum tidur, coba cari posisi yang enak, di mana udah nggak ada lagi yang ganggu kita. Jadi udah nggak ada lagi yang ngetok pintu, atau kita lupa matiin kompor, atau suara kucing atau anjing yang belum dikasih makan. Nah, posisi kita harus tenang, lalu ucapkan dengan sungguh-sungguh dan rasakan. Jangan lupa tersenyum. Lebih tepatnya, ingat selalu tersenyum. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan afirmasi tersebut, sobat sebetulnya udah tahu itu pasti terjadi. So, senyum aja. Setelah itu, tidur. Sobat EKG, itu adalah waktu-waktu yang tepat buat gua ketika gua mau melakukan afirmasi. Kenapa ya kok harus ada waktu-waktu tertentu? Ya, kita kembali ke konsep dipaksa, terpaksa, yang akhirnya terbiasa. Biasa, habit. Ya, habit adalah power. Biasa untuk apa? Biasa untuk bisa menemukan jalan demi mewujudkan apa yang kita inginkan. Oke Sobat EKG, semoga setelan gua ini bisa berhasil buat lu semua. Salam dari gua, emang kudu gila.